Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbi, saya mahasiswa BINUS yang saat ini kesibukannya sambil bekerja juga. Ada di BINUS ada matkul kewarganegaraan di mana ada tugas penelitian tentang strategi pemberdayaan UMKM sebagai motor pencipta lapangan kerja layak dan berkelanjutan. Nah, di sini saya mengundang Bro Raffi untuk menjadi narasumber terkait pelaku usaha atau UMKM. Bisa dikenalkan? Oke, ya, selamat siang. Saya Raffi Abisnianta, saya pelaku usaha UMKM yang di bidang kedai kopi. Untuk kedai kopi. Baik. Bisa dijelaskan mungkin dimulai dari kapan kedai kopinya, terus apa sih motivasi yang melatar belakangi pembuatan usaha tersebut? Kalau dimulai dari kapan sih? Sebenarnya saya kan kerja, kuliah juga, terus sama ini sih punya kedai kopi juga, Pak. Nah, mulainya itu sebenarnya dari sebelum saya kuliah. Jadi yang membuat saya untuk membuat membuat kedai kopi ini sebenarnya saya ini terdorong untuk mikir gitu ya. Di lingkungan saya itu kebanyakan teman-teman saya ya, apalagi yang seangkatan banyak yang nganggur sih, Mas. Nah, itu dia yang bikin ngedorong saya untuk bisa kali mungkin saya menciptakan lapangan pekerjaan gitu untuk mereka biar nggak di rumah aja lah. Itu sih yang paling motivasi saya, Bang. motivasinya bagus ya untuk mengurangi angka pengangguran Ya. di lingkungan Raffi sendiri. Terus ada nggak sih tantangan dalam menjalankan usaha kedai kopi yang Raffi jalani ini? Sebenarnya banyak sih, Mas, kalau buat tantangan ya. Jadi ya mungkin beberapa aja yang saya sebutkan. Jadi kalau untuk tantangan sebenarnya tantangan terbesar tuh untuk malah menurut saya nyari orang yang bisa dipercaya, itu yang paling susah. Untuk segala hal tuh itu menurut saya yang paling susah. Jadi bagaimana gitu kita bisa percaya dengan orang yang tidak diawasi gitu, Mas, oleh ownernya kan, saya. Itu dia sih tantangan terbesarnya menurut saya. Tantangan lain mungkin dari persaingan atau ya kedai kopi kan sekarang banyak ya. Mungkin Kalau itu sih ini sih paling, Mas, tantangannya menggait ya atau apa ya, membuat orang-orang tuh tertarik gitu dengan kedai kopi. Itu sih tantangan juga terbesar, makanya saya membuat kedai kopi saya itu apa ya, kalau saya sih sekarang lagi menjalankan tema vintage gitu, Mas. Jadi biar beda lah gitu dari yang lain, nggak cuma lampu-lampu aja gitu segala macam. Saya juga itu sih, jadi biar orang-orang tuh tertarik dengan kedai kopi. biar ada beda lah ya. Ya. Kalau sama kan ya sama lah, jadi kurang menarik mungkin. Nah, Terus bagaimana sih ngelola keuangannya? Atau ada kendala nggak dalam proses pengelolaan keuangan? Jujur sih, Mas, kalau mengelola keuangan itu masih dipegang saya sendiri, karena kan baru juga ya, terus juga belum dapat orang juga sih untuk manage keuangan kedai kopi saya lah. Jadi paling saya monitor dari jauh sih, Mas, dengan ada aplikasi gitu, Mas. Jadi kalau ada transaksi dari konsumen terus ke kedai kopi kita, jadi bisa langsung ketahuan notifnya gitu, Mas. Betul. Itu paling yang bisa, makanya saya rekap dari situ. Bagus. Itu sih paling. Terus ada nggak sih cara atau ya tips lah buat karyawan itu produktif dan merasa mendapatkan pekerjaan yang layak? Ngomong-ngomong, ada berapa karyawan, bisa jelaskan mungkin? Kalau karyawan emang belum banyak sih, Mas, masih 3. Itu 3 di kedai kopi. Itu bisa jelasin 3 itu di megang apa aja tuh? Yang pertama pasti yang megang dapur, pokoknya semua yang bersangkutan dapur itu dia. Terus kasir juga nggak kasir doang sih sebenarnya, kalau emang ada waktu kosong lah ya, Bantuin ya? bantuin ya, sama waiter sih. Itu aja. Terus gimana cara Bro Raffi biar membuat karyawan Bro Raffi itu merasa ya dia mendapatkan pekerjaan yang layak, terus
selalu produktif gitu? Kalau buat mendapatkan pekerjaan yang layak, yang pertama emang kita nggak ada paksaannya untuk dia. Jadi kayak kalau emang dia mau melamar nih, misalnya melamar atau kita ajak, kita juga bilang dulu dari awal sih mas. Kita emang bikin MOU juga kan, ini gini segala macam. Kalau emang mau ya udah oke. Otomatis kan dari hal itu juga dia berarti kan ya oke lah, gue bisa nih di sini layak, bisa menunjang kehidupan gue lah untuk di sini gitu. Itu sih paling pertama kan itu. Terus kemudian ya udah sih mas, kayak berjalan seperti keluarga aja gitu. Betul. Kayak nggak ada bos ini atau segala macam. Ya mungkin itu memang ada ya, tapi kan sekedar aja, nggak terlalu ini banget sih, keras banget gitu enggak. Jadi kan dia terus kalau untuk makan juga fasilitas paling makan minum itu disediain lah sama kedai kopi. Jadi lebih ke arah membangun tim ya, tim nggak ada gap, biar solid kompak, jadi kan jalan-jalan bareng lah, jalan bareng-bareng lebih enak. Jadi biar di diri mereka juga ketanam moralnya gitu mas. Biar ada rasa segan ya. Itu sih bagus sih. Terus ada cara buat meningkatin skill atau keterampilan karyawan nggak menurut ini? Kalau untuk saat ini sih kayaknya belum ada, karena kan indikatornya juga saya nggak expert di bidang ini sebenarnya ya. Jadi belum tahu gitu harus karyawannya harus gimana segala macam. Cuman yang saya lakuin saat ini paling beberapa kali tuh saya datang ke kedai kopi untuk melihat bagaimana caranya dia bekerja gitu. Oke nggak sih kalau begini, oke nggak sih kalau begini, itu sih. Jadi kayak dari situ saya menyimpulkan standar lah. Kayaknya ini nggak perlu deh kalau untuk gini ntar bisa orang lain atau segala macam lah. Terus ngomong-ngomong soal pasar nih, bangsa pasar, tingkah laku konsumen itu sekarang kan berubah-ubah ya. Terus juga kompetisi atau kompetitor kan semakin dia melakukan improvisasi terhadap usahanya masing-masing kan. Terus gimana untuk fotografi mengatasi hal tersebut atau beradaptasi dengan fenomena tersebut? Kalau itu sih sudah saya pikirin dari sebelum saya membuat kedai kopi sih mas. Jadi setiap setahun atau setahun setengah itu biasanya saya mengubah konsep kedai kopi saya. Itu dia. Jadi kan karena pangsa pasar berubah ya, terus juga generasi kan juga betul terus regenerasi ya. Jadi pasti kan apa yang diminati itu juga berbeda gitu mas. Jadi setiap setahun atau 1,5 tahun lah itu target saya. Jadi mengubah konsep kedai kopi saya gitu mas, dari misalnya vintage, terus kemudian ya contohnya anomali lah yang lagi ramai sekarang gitu sih. Biar nggak bosen ya, soalnya kan ya tren, terus ya kesenangan orang itu berubah-ubah generasi ke generasi. Bagus sih untuk menjaga konsumen tetap di kita lah, nggak ke tempat yang lain. Terus ada nggak sih pandangan Bro Raffi tentang kerjaan yang berkelanjutan atau kerjaan yang berkelanjutan? Maksudnya gimana? Maksudnya ya untuk ekonomi berkelanjutan tentang UMKM ini. Di kedai kopi saya atau? Iya, di kedai kopi. Kalau berkelanjutan sih di kedai kopi, ya itu sih mas, bertahannya tuh emang harus ngikutin perkembangan lah. Itu dia yang harus kita muter otak lagi untuk apa sih inovasi yang harus kita bikin, suasananya biar baru. Itu juga walaupun suasana baru, orang lama bagaimana caranya orang lama tuh nggak pergi gitu mas, walaupun suasana baru. Itu sih paling, jadi biar kita tetap bertahan gitu untuk tahun-tahun berikutnya lah. Ya, apalagi kan sekarang ya kedai kopi, kafe itu sangat banyak ya. Banyak banget mas. Banyak yang baru, banyak yang tumbang juga. Nah itu dia. Nah itu untuk mensiasati hal itu ya harus improvisasi lah terus. Benar, karena kan kebanyakan customer juga kayak penasaran aja mas. Jadi kayak kayak ini yuk, belum pernah nih gue kesini gitu. Terus bilang ke sana, oh gini tempatnya udah gitu doang. Itu sih yang bikin kayak cuma datang sekali aja putus gitu. Makanya kita gimana caranya customer nyaman lah. Betul. Berlama-lama gitu.
Terus sebagai pelaku UMKM nih, bagaimana Bro Raffi sendiri itu melihat UMKM ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran di Indonesia itu gimana sih? Kalau untuk meningkatkan ekonomi lokal dulu mungkin Ya lokal. itu sih emang dampaknya sih nggak terlalu besar banget mas. Cuman ada gitu, ada sedikit dampak seperti kayak kita kan kedai kopi saya juga bukan di tempat saya sendiri ya, bukan di lingkungan rumah saya gitu. Ya jadi otomatis kan lingkungan sekitar juga kena dampaknya mas. Jadi kayak oke lah misalnya kita setiap bulan atau setiap 3 bulan sekali ngadain event apa gitu mas untuk lingkungan sekitar kan dampaknya. Terus kemudian ya kita ada acara-acara bantu kayak bansos gitu segala macam sih. Cuman emang kecil-kecilan sih, itu nggak gede-gede banget. Untuk nyumbang inilah kayak 17-an tuh, 17-an mungkin ya di bulan Ramadan di event tertentu ya di paling hari itu. tertentu. Ya itu aja sih paling. Kalau buat dampak ke ini ya. Tapi ya seenggaknya UMKM ini tuh bisa ya memperkerjakan orang lain kan walaupun kecil-kecilan. Ya walaupun emang nggak banyak sih. Nggak banyak. Cuma ya untuk skop kecil Ya. Ya di daerah Raffi sendiri itu cukup berdampak lah. Kan Lumayan. adanya perputaran ekonomi gitu juga berdampak. Apalagi di kondisi sekarang Ya. kan yang ekonomi lagi Ya. cukup turun, daya beli masyarakat juga cukup rendah. Terus yang terakhir mungkin ada ya untuk saat ini kondisi ekonomi yang seperti ini ada nggak sih tantangan tersendiri buat melakukan usaha nih, misal saya sebagai orang awam yang belum pernah melakukan usaha atau membuat UMKM, itu ada tantangannya apa sih untuk saat ini? Terus mungkin solusinya juga. Kalau tantangan untuk saat ini mas, jujur bahan baku naik ya. Ini juga saya setelah dengar cerita-cerita dari mentor-mentor saya dulu sebenarnya. Jadi kayak dulu tuh, kok bedanya jauh banget nih bahan bakunya segini. Sedangkan kan kalau kita naikin harganya juga, wah nggak bisa, kemahalan juga kan. Jadi itu sih tantangan yang harus emang muter otak banget mas. Itu yang paling, makanya saya lebih pilih untuk nggak apa-apa lah laba cuma segini kan, marginnya naik sedikit aja nggak masalah. Yang penting berkepanjangan, Sustain ya, sustain ya, yang penting itu sih. Kalau emang kita mau nyari untung banyak gitu ya kan, tapi untuk setahun 2 tahun kan buat apa juga mas. Jadi kayak balikin modal kan nggak, ini menurut saya nggak efektif mas. Bukan usaha itu namanya, setahun 2 tahun. Bagus sih. Ya, terima kasih Bro Raffi telah menyempatkan waktunya untuk saya interview terkait UMKM atau usahanya Bro Raffi. Ya harapannya usahanya tetap sustain ya, tetap jalan, bisa improve, bisa lebih besar lagi. Amin. Ya tambah berkembang lah, tambah maju. Amin. Terima kasih. Terima kasih mas. Selamat juga ya, semangat juga untuk tugas kuliah. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.